kita lebih memilih mana antara printer Epson yang agak mahal sama Canon yang lebih murah. Anggap aja pelajar ada tugas banyak kuliah, sekolahan, butuh printer, ngeprint. Ini anggap aja jangan foto ya, print teks itu. Itu kalau anak-anak bingung milih mana antara dengan perhitungan uang tentunya. Gitu. Kayak mesin zaman dulu siderkopnya ngolet gitu Jadi problemnya kalau panas ya? Telat tinta. Oh, telat tinta. Iya. Oh, jadi kalau misalnya tintanya, misalnya modelnya sudah pakai infus ini. Infus kan hanya kelihatan di depan. Di dalamnya kan kita enggak tahu. Oh. Ya Kang Imron kabari. Kabari adem, Pak. Adem banget. Ini Kang Imron kan katanya punya yang ownernya Sense Komputer. Iya, betul. Opo isih masuk bisnis komputer saat ini? Kalau bisnis itu apa ya? Sisi A kadang enggak, prospeknya saat ini gimana? Tetap Pak, apa? Cari sesuatu yang lebih prospek. Enggak, maksudnya kita fokus di komputer ini ya, bisnis komputer apakah masih prospek gitu? Kalau dibanding sebelum corona atau setelah corona malah semakin banyak? Oh, kalau ngomongin corona itu saya ada beda lagi. Gimana? Jadi kalau di corona itu bukan komputer, tapi yang paling efek itu saya di bisnis untuk pencetakan. Percetakan? Iya. Desainnya atau percetakannya yang ramai? Hubungannya kalau sama komputer itu kan ngeprintnya. Oh, ngeprintnya. Iya. Jadi sebelum corona itu intensitas ngeprint, apalagi customer saya yang basicnya percetakan, itu 1 bulan mungkin bisa beli tinta itu sampai 4 liter. Ini ngeprint apa, undangan gitu? Iya. Oh, jadi ada segmen. Jadi desain komputer itu kan bukan komputer aja. Jadi saya ada beberapa divisi. Ibaratnya itu divisinya lah. Iya, komputer lalu ada komputer, percetakan, terus ada tinta, bukan percetakannya. Oh, tinta. Tintanya. Jualan tinta. Supplies-nya kan. Oh, suppliernya. Nah, tinta apa ini? Tinta printer. Semuanya. Paling rame yang Epson. Epson ya. Iya. Apa mereknya? Merek Epson itu? Itu kalau tinta saya kan impor sendiri. Jadi saya branding sendiri. Oh, berarti ini bisa dikatakan KW-nya ya? Iya. Iya. Karena jadi bukan ori. Bukan orinya dari perusahaan Epson bukan. Jadi tapi dimerki sendiri ya, brand sendiri. Dan itu bisa untuk semua komputer. Epson. Khusus Epson. Jadi misalnya Epson sama Canon itu bedanya apa sih sebenarnya? Kekentalannya? Komposisinya beda, Pak. Kekentalannya? Bukan kekentalannya. Apa ini kalau boleh tahu? Kalau bahas itu berarti saya cari kata yang paling mudah ya. Iya. Jadi misalkan hitam aja lah. Kenapa tinta hitam sama ini tintanya kan pasti hitam ya. Dimasukkan ke Epson bisa nggak? Bisa dimasukkan ke Canon misalkan. Kenapa itu? Perbedaannya gini. Kalau Epson itu dia kan tipenya tipe pompa. Oh, pompa. Jadi dia keluar dari printer itu dengan teknologi pompa. Epson pompa. Dipompa. Jadi dia ada teknologi pompanya itu. Di dalam cartridge-nya. Di dalam headnya itu dia pompa, akhirnya tinta keluar. Itu kalau Epson ya? Kalau Epson. Kalau Canon, saya jelaskan basicnya dulu. Oke. Kalau Canon itu dia teknologinya pemanas. Oke, kalau Canon pemanas. Dia ada chip pemanas. Iya. Begitu panas itu tinta baru keluar. Nah, gitu. Nah, yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan hanya jenisnya. Nanti kan hubungannya ke situ. Yeah. Jadi karena dua teknologi ini beda. Iya kan? Jadi tintanya tidak bisa sama. Jadi kalau tinta yang untuk Canon itu harus tahan panas. Oke. Logisnya gitu. Iya, Canon tahan panas. Kalau yang di Epson tidak perlu tahan panas, dia tetap nyembur keluar. Oh, gitu. Gitu. Jadi bedanya kalau ngomongin tinta itu perbedaan di situ. Jadi kalau bayangan saya kan tinta ya hanya cairan terus dikasih pewarna, enggak seperti itu ya. Enggak. Jadi ada kandungannya yang tahan panas sama enggak gitu. Iya, betul. Berarti kalau misalkan yang model pompa tadi kan model Epson ya. Jadi bisa semua dong artinya kalau Epson. Hampir semua bisa. Semua bisa tinta masuk ya. Nanti komposisinya beda. Komposisi jadi kelihatan hitam tapi beda hitamnya. Oh, keluarnya gitu. Hitamnya beda. Oh gitu. Berarti kekentalannya? Bukan kekentalannya.
komposisi warnanya, color profil. Oh, jadi gini, ibaratnya satu botol ini gampangnya gini, lebih banyak gitu. Gampangnya gini, sampan cairan misalnya 100 mili. Sampean tetesi color profil atau pewarna satu tetes sama dikasih 2 tetes warna hitam ya. Tetap hitamnya jadinya kan beda. Nah kayak gitu. Nah, komposisi artinya kan bukan kekenalan itu ya? Bukan. Tapi komposisi mixingnya, campurannya. Ya, oh gitu. Maksudnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau Epson lebih aman ya. Nah kenapa ini kalau kita ngobrol printer dulu ya? Kenapa orang sekarang enggak sekarang ya? Kita lebih memilih mana antara printer Epson yang agak mahal sama Canon yang lebih murah? Tergantung kebutuhan. Nah ini kebutuhan misalkan mahasiswa atau pelajar. Ini loh, spesifikasinya beda-beda. Ya. Karena printer Canon dan Epson itu beda. Ya. Anggap aja pelajar ya, Kang. Ini saya biasanya orangnya kan dasar-dasar gini ya. Anggap aja pelajar ada tugas banyak, kuliah, sekolahan, butuh printer, ngeprint. Ini anggap aja jangan foto ya, print teks itu. Itu kalau anak-anak bingung milih mana antara dengan perhitungan uang tentunya, lebih murah mana antara Epson sama Canon? Kalau itu paling mudah nanti dikelompokkan ke uangnya aja. Karena kan gini kan, karena kalau Epson itu yang saya tahu lebih mahal karena tidak sering ganti cartridge ya ibaratnya. Kalau Epson sering ganti, bahkan ada yang mengatakan Canon itu jualan cartridge katanya. Nah, kalau misalkan sama-sama uangnya cekak ini ya, pas-pasan lah ibaratnya, bisa membeli spek Epson paling rendah misalkan, pasti kalau membeli Epson paling rendah, Canon beli bisa dong. Iya. Ya, itu milih mana? Ya tetap milih Epson. Oh, milih Epson ya, karena? Karena teknologinya tadi, dia teknologi pompa. Kita ngomong jangan teknologi dulu, ngomongnya mungkin cost-nya kenapa lebih murah gitu ya? Cost apanya? Enggak, kalau kita beli kan katanya kalau uang sama ini kan, sama-sama uang, beli Epson lebih utama, Epson lebih diprioritaskan kata Kang Imron ya. Pasti kan lebih ada manfaatnya kan, mesti lebih murah kan. Kita mikirnya murah loh Kang. Bukan, kalau saya malah prefernya di pemakaian jangka panjangnya. Artinya kan mahal kan. Kalau murah kan artinya gini loh. Kita misalkan ya jangka panjangnya kita Epson cuma sekali, kalau Canon kita bisa 2 kali. Artinya kan lebih boros gitu maksud saya. Nah, itu lebih hemat mana kalau kita pilih seperti itu? Anggap aja kuliah 4 tahun. Ya, kita butuh print tiap hari. Lebih hemat mana beli Epson sama Canon? Tetap jatuhnya lebih murah Epson. Epson ya. Okay. Memang kadang kalau harga misalnya head to head lah, harga 1 juta misalnya. Ya. Epson 1 juta, Canon 1 juta. 1 juta. Itu jelas lebih murah di Epson. Karena awetnya. Karena jangka panjangnya pemakaiannya itu apa ya? Ya tadi kalau sampean bilang Canon itu jajan cartridge. Iya. Karena dia teknologi pemanas. Sering rusak. Pemanas itu kalau telat sudah. Oh gitu. Kayak mesin zaman dulu sindirkopnya ngolet gitu. Jadi problemnya kalau panas ya? Telat tinta. Oh telat tinta? Iya. Oh jadi kalau misalnya tintanya, misalnya modelnya sudah pakai infus ini? Infus kan hanya kelihatan di depan. Di dalamnya kan kita enggak tahu. Oh gitu. Iya. Pak, jadi enggak masuk kalau misalkan infus itu kan kayaknya lancar terus kan? Enggak ada yang tersisa? Iya kan kelihatan di depannya. Yang di dalam cartridge belum tentu. Kita kan enggak tahu kapasitas berapa mili tinta yang di dalam cartridge kan enggak kelihatan. Oh gitu. Jadi harus memilih Epson ya? Bukan milih Epson. Jadi gini, tergantung segmennya juga mau dipakai apa. Ini mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa ya. Saya sarankan kalau memang dananya ada, mending beli ke Epson. Epson ya, karena nggak ribet istilahnya ya, nggak sering trouble. Dan lagi gini, Mas Adi, kalau Epson itu misal ada kendala head buntu. Head buntu ya. Kalau Epson kan kendalanya head buntu. Iya. Kalau Canon kan cartridge rusak. Iya betul. Rusak ganti. Kalau Epson itu head buntu. Iya. Lah head buntu itu di tempat saya desain komputer itu probability-nya itu bisa diservis. Karena modelnya pompa itu ya. Karena modelnya pompa itu diservis ada kemungkinan bisa dan sering berhasil itu sekitar 80%. Oh. Ini nggak di brand sama Epson ya? Aman ya? Bukan ya. Itu pengalaman aja Pak. Mas saya kan komunitas di printer Epson itu kan komunitasnya besar. Oh. Jadi teknisi
printer Epson itu ya sebenarnya teknisi printer lah. Untuk di printer itu komunitas di Epson itu kan yang nyervis Epson itu kan gede banget. Terus kalau model-model zaman dulu, model reset itu semua printer masih sama? Kalau itu tergantung tipenya. Oh. Kalau yang sekarang model-model baru sudah enggak pakai reset tapi pakainya chip. Oh, gitu ya. Enggak bisa direset pakai software, pakainya chip. Gantinya chip. Harus ganti chip. Ganti chip. Oh. Sudah ditrik lah itu. Oh, gitu. Triknya dari Epson. Kalau ngereset kadang kan ada software bajakannya itu akhirnya ini ngeluarkan yang modelnya gantinya chip. Oh, termasuk Epson, Canon pun sama. Sekarang modelnya ganti chip. Tapi emang pengalaman saya lebih awet Epson ya. Saya Canon tuh banyak saya di gudang karena ya memang nggak kepake. Kalau Canon itu saya biasanya kalau memang kadang ada customer memang pengennya dananya cukup di Canon karena memang di lapangan kan harga Canon lebih murah. Iya pasti. Ya kan? Pasti lebih murah. Dan ada customer pasti memang preferensinya memang di harga dulu. Oh gitu. Harga sekian. Ya udah berarti ambil aja yang Canon. Tapi saya kasih tips dan triknya. Perawatannya seperti ini. Tinta itu misal pakai infus, jangan ngandalkan dari yang tabung luar. Tapi di katet ini harus dijaga. Biasanya saya kasih suntikan. Kan itu bisa diisi pakai suntikan. Jadi saya kasih suntikan, Pak ini suntikan. Nanti buat jaga cartridge-nya, bukan jaga tabung infusnya. Gitu. Jadi nanti beberapa kala lah misalnya sudah ngeprint kira-kira berapa lembar itu dikasih tambahan tinta suntik. Atau gini Kang Imron, kalau misalkan printer itu karena tidak ada sistem pompa di Canon, misalkan posisinya di atas kan gimana? Posisi tabung tintanya, misalkan pakai infus ya, ditaruh agak di atas biar modelnya tintanya mengalir gitu istilahnya. Itu bikin rusak atau jadi solusi? Ya jangan seperti itu karena ini bukan PDAM Pak. Jadi bikin rusak malahan? Bukan. Ya saya jelaskan teknisnya aja, jadi biar paham. Kalau teknik PDAM, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya ilmu fisikanya gitu. Ya kan? Ya, ilmu fisika. Ya. Tapi kalau printer kan bukan begitu. Karena dia ada teknologi yang misalnya Canon itu kan dipanaskan tinta baru keluar. Oh gitu. Jadi baru ketika panas baru nyemprot. Baru nyemprot. Terus ketika dia narik berarti sistem kayak sistem udara gitu. Ketika nggak ada rongga udara, ketika ini keluar maka dia akan naik. Ya otomatis kan nyedot. Iya kan seperti itu kan. Kalau ada yang keluar secara sistematisnya dia pasti nyedot. Iya. Kan mengalir gitu. Oke Kang Imron, tadi printer ya. Sekarang balik lagi Kang Imron punya printer percetakan, jasa servis. Iya. Lalu apa lagi? Ini tahun ini saya ngembangin ke CCTV. Oh CCTV, oke lah. Ya hampir-hampir sama dengan kita ya. Jadi gini. Ini kan eranya sudah era digital, marketplace lah, bukan e-commerce saja, marketplace. Dengan marketplace merajalela kayak gini, jualannya masih offline atau sudah masuk ke marketplace? Di saya, yang sains komputer itu fokusnya di offline. Oh offline aja? Iya. Nggak takut sama pesaing-pesaing yang dari distributor utama? Kan sekarang ada Epson official, lalu Canon official yang mereka bikin marketplace sendiri. Enggak terlalu sih Pak, karena enggak ada dampaknya. Ya kalau dampak itu kalau ngomongin yang official itu kan harga sudah dijaga. Anak-anak pelajaran sekarang sudah menggunakan komputer. Anak SD pun sekarang sudah praktek menggunakan komputer kan. Mungkin Paint atau Paint itu pelajarannya. Paint terus Note kalau SD itu ya. Lalu Microsoft Office. Iya. Walaupun Microsoft ya jualan ya akhirnya nggak boleh kan, harusnya kan beli kan Microsoft. Ada namanya Open Office ya yang free. Nah itu sekarang anak SMP misalkan, anak SD, SMP, SMA itu lebih pas menggunakan laptop atau PC atau desktop itu. Wah itu jawabnya agak susah. Disimpulkan aja ini kan anak sekarang dikasih PC. Kemungkinan banyak yang nggak mau. Pada nggak mau, larinya ke laptop ya? Karena lebih lebih simpel kan, laptop dibawa ke kamar kemana-mana kan bisa. Oke, kalau laptop ya kadang kan gini Kang,
Orang tua itu kan kadang ini lebih bagus pakai PC karena anak standby di sini tidak bisa main game, tidak bisa macam-macam kan. Jadi orang tua tetap pengennya PC sebenarnya. Iya. Ya supaya bisa bisa dilihat kan ya. Dan dia standby di situ nggak kemana-mana. Kalau laptop ditaruh di kamar nonton macam-macam, main game kan bisa. Nah sekarang misalnya anggap aja PC atau laptop untuk pelajar ini butuh spek minimal apa? Minimal speknya. Minimal spek. Termurah lah untuk anak SMP. Ya ini yang baru loh ya, jangan yang bekas. Baru. Jadi sekarang kan ada anak-anak yang nggak mau nih yang bekas kan. Kadang orientasinya walaupun bekas ini nggak masalah sih kalau saya. Tapi kadang konsumen saya orientasinya itu larinya ke baru. Karena dianggap beli HP aja baru kok. Ya laptop hal yang penting ya beli baru karena dianggap baru itu bergaransi 1 tahun kadang 2 tahun ya sekarang. Nah itu lebih terjamin lah. Kalau laptop baru misalkan itu spek minimal pakai apa ini anak-anak untuk pelajar? Laptop baru itu tetap minimal untuk saat ini ya. Itu Core i3 itu sudah sangat-sangat minimal. Dual core nggak bisa? Dual core saya kemarin beberapa produk nyoba itu loadingnya apa ya? Mending beli PC second. Oh gitu. Kalau saya nggak masalah kalau dual core. Karena kebutuhan mereka hanya Microsoft. Kebutuhannya hanya ngedit Photoshop tuh nggak nyampe sana. Apakah memang perlu Core i3? Kalau pengalaman saya sendiri pakai juga itu memang Core i3 itu minimal loh. Minimal banget saya. Oh minimal. Iya. Generasi berapa? Kalau baru ya kan kita tinggal milih. Kalau stok saat ini baru itu Gen 10. Masih ada. Nah kalau Gen 10 masih sudah cepet lah. Jadi mungkin yang lihat nggak tahu ini, penonton kita nggak tahu Kang. Tapi gini Pak, untuk dual core seri N ya, seri Celeron. Celeron ya. Celeron itu. Jadi Celeron ini paling murah ya ibaratnya ya. Generasi Intel Celeron ya. Celeron generasi 10 itu loadingnya kurang enak. Jadi Celeron itu kalau kawan-kawan kan saya nggak tahu ini. Jadi Celeron ini generasi Intel, ada namanya Intel Celeron sama Intel Pentium ya. Jadi Celeron itu istilahnya apa ya? Generasi murahnya ya. CC-nya rendah. CC rendah. Kalau PC lengkap ya Kang, sama monitornya, sama keyboard, sama mouse. Dibanding sama laptop yang sudah jadi kayak gitu lebih murah mana? Kalau laptop nggak ada yang baru. Kalau generasi yang anggap aja bekas lah ya. Ya bekas sama yang sama-sama bekas aja lah. PC bekas sama laptop bekas dengan spek yang sama. Kita gini dulu berarti asumsinya ya. Yang tadi generasi 2, 3. Itu prosesornya saja yang bekas. Bisa aja gitulah. Gitu masih jangan ada persepsi. Yang prosesor generasi 2, 3 kok. Jadi prosesornya bekas, yang lain baru gitu kan aja gitu. ya. Yang baru sama-sama SSD lah. Sama laptop bekas. Laptop ya bekas satu unit bekas semua ya. Itu lebih murah mana? Kalau saat ini lebih murah laptop, Pak. Lebih murah laptop ya. Kalau misalkan PC-nya sama-sama bekas. Misalnya build up bekas Dell atau bekas Toshiba atau HP itulah. Yang merek-merek itu kan sekarang banyak kan, Singapura ya. Kalau bekas itu lebih murah yang PC. Itu sudah lengkap sama monitornya. Lebih murah itu. Nah, sekarang Kang, misalkan untuk anak SMP mau beli laptop atau PC dengan spek yang sama untuk anak SMP kebutuhan Microsoft tok ya. Sama ngedit-ngedit pakai Photoshop generasi lama lah, pakai CS lama. Itu butuh dana sekitar berapa? Kalau yang PC second itu saya jarang ya Pak. Jarang merekomendasi. Ya udahlah. Laptop bekas berapa gitu untuk anak SMP? Laptop bekas Core i5 itu sekitar antara 2,5 sampai 3 juta itu udah dapat. Ya, berarti 3 jutaan ya. 3 jutaan. Itu yang Core i5 kebanyakan. Nah, sekarang kalau PC dibanding sama HP misalkan. PC sama HP. Laptop sama HP misalkan. Laptop sama HP. Ya, kan hampir sama akhirnya. Aku malah bingung itu. Enggak, maksudnya kita menggunakan komputernya kan hanya kalau anak-anak SMP kan untuk ngetik saja kan. Nah, HP kan juga bisa dipakai kan dengan device tambahan dengan keyboard itu. Nah, itu artinya kan hampir sama juga harganya. Harganya laptop sama harganya HP handphone ya. Itu kan hampir sama akhirnya kan. Jadi akhirnya barang laptop tidak jadi barang mewah lagi ya.
Barang-barang murahan sekarang. Kalau HP itu dilawan dilawankan ke laptop itu nggak match. Nah, sekarang kan ada namanya Chromebook juga kan? Iya memang ada ya? Bentuk-bentuknya, tapi secara fitur untuk penunjang kinerja itu bukan segmen, sudah beda. Sudah beda antara Chromebook sama laptop ya. Yeah. Nah sekarang ada yang mengatakan ini namanya laptop, ini namanya notebook, ini namanya apa lagi satu lagi itu ya? Apa itu? Ada yang ini MacBook. Malah MacBook ya, Mac itu miliknya kan. Notebook ya, notebook, laptop, satu lagi apa ya namanya? Itu bedanya apa sih sebenarnya? Ya itu penamaan umum aja sih. Jadi sama barangnya ya? Sebenarnya sama. Sama. Jadi ada bedanya. Mas saya tidak beli notebook, saya belinya laptop, sama aja sebenarnya. Sama aja. Jadi hanya penyebutan aja ya. Iya, atau komputer jinjing zaman dulu ya namanya. Berarti tergantung budaya kita aja sih. Oh gitu ada yang menyebut netbook, di luar negeri ya ada yang menyebut netbook ya aja. Ya sama sih kan ya. Nah, sekarang kalau untuk kejuruan anak SMK misalnya untuk grafis, ya laptop minimal berapa anggarannya untuk grafis? Laptop untuk grafis itu grafis sederhana ya, karena ini kan masih anak SMK, hanya praktek-praktek ringan kan, tidak untuk kerja. Enggak. Itu berapa? Kira-kira laptop yang ada VGA-nya lah. Yang VGA-nya udah lumayan. Kalau saya kemarin ada produk yang tak jual itu tanpa VGA pun sudah cukup loh. Udah cukup ya? Sudah cukup. Rendering mampu ya? Mampu. Oke, itu sekitar berapa harganya? Rendering tapi pakai aplikasi yang sudah dikompil ya, misalnya kayak Filmora, CapCut gitu. Oh, itu yang ringan-ringan ya. Oke. Kompil dari dari sananya. Jadi sudah ke packing gitu loh. Oh, gitu. Itu rendernya lebih ringan. Lebih ringan. Itu Core i5 harga 3 juta bekas loh, masih kayak bekas itu udah dapat Core i5 harga 3 jutaan. Oh, 3 jutaan udah dapat lah ya untuk laptop ya. Iya. Jadi ini orang tua biar tahu Kang. Dan kelebihan bekas sama baru apa nih yang signifikan? Ya, kira-kira kecuali garansi loh ya, kecuali garansi. Paling beda banget antara laptop baru dan bekas ya harga. Harga. Sama jaminan? Jaminan. Garansi? Garansi kan tetap beda. Karena kalau laptop baru garansinya dari distributor 1 tahun. 1 tahun. Kalau laptop bekas paling ada garansi itu sekitar 1 bulan. Artinya setelah 1 bulan bisa aja rusak ya? Bisa aja rusak. Iya. Jadi ya was-was juga kan belinya akhirnya? Iya was-was. Tapi nggak jadi jaminan terus 1 bulan rusak. Tapi atau toko berani jamin cuma 1 bulan. Iya, karena kan kita nggak ada support dari vendor besarnya. Artinya nggak pede juga untuk jamin 1 tahun dong? Ya kalau bekas kan memang nggak ada Pak. Oh gitu ya. Tahun. Berani nggak jamin 1 tahun dengan harga ditambah? Saya nggak berani sih. Nggak berani. Misalkan harganya 3 juta nih bekas, nambah 300.000 kita garansi 1 tahun gitu. Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Jangan. Mending apa adanya. Itu memang barang bekas sudah pernah dipakai. Kan kita jelaskan di customernya seperti itu. Oh gitu ya. Bukan barang baru yang kita jual bekas kan. Artinya kalau orang yang tidak mau resiko ya beli baru aja ya? Iya. Kalau nggak mau resiko. Kalau mau beresiko, budget murah, beli bekas. Beli bekas karena murah, speknya dapat lebih tinggi.